Nah, kalau kita lihat dari flow pelatihan ini ya teman-teman, jadi verifikasi wajah hanya 2 kali verifikasi wajah. Seperti itu ya teman-teman. Hai, assalamualaikum, balik lagi bareng saya Amriyadi. Nah, sembari menunggu pembukaan gelombang ke-63 yang kabarnya bakal dibuka di tanggal 23 Februari 2024, mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi. Di sini kita akan coba diskusi dan ngebahas terkait tentang informasi flow pelatihan yang bakal diterapkan di tahun 2024. Mungkin ini teman-teman sudah mendapat DM atau broadcast ya terkait tentang flow pelatihan ini. Kita nggak tahu ini dari lembaga mana, akan tetapi ya teman-teman, ini bisa menjadi acuan dan gambaran kita bagaimana menyelesaikan pelatihan di tahun 2024 untuk program prakerja yang dimulai dari gelombang ke-63. Baik teman-teman, kita akan bahas secara tuntas di video kali ini. Sekali lagi, kita akan terus pantau informasi-informasi yang beredar seputar program kartu prakerja. Maka dari itu jangan lupa di follow Instagramnya di catatanguru.id. Insya Allah di sana informasi yang paling cepat buat teman-teman sekalian. Dan yang paling penting jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk di YouTube biar nanti teman-teman mendapat informasi yang terupdate terkait perkembangan program kartu prakerja. Oke teman-teman. Nah, kita langsung bahas ini ya, flow pelatihan. Nah, sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi ini di sensor ya. Ini disensor lembaga mana yang mengeluarkan flow pelatihan ini. Akan tapi ini bisa menjadi gambaran kita bersama. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk proses 1 sampai 5 ini adalah proses pada saat teman-teman pembelian pelatihan. Oke, pembelian pelatihan. Sama di sini bakal nanti ada kode voucher. Kode voucher yaitu kode dari mitra pelatihan, baik itu Bukalapak, Tokopedia maupun yang lainnya. Sedangkan kode redeem ya, kode redeem ini dari dashboard program kartu prakerja, yaitu dalam hal ini adalah akun dari teman-teman sekalian. Sama ya. Kemudian nanti bakal ada notis terakhir yaitu check out, yaitu proses pembelian dengan menggunakan saldo program kartu prakerja. Dan yang di sini ada sedikit perbedaan di tahap 5 ini teman-teman, di tahap 5 yaitu adanya proses verifikasi. Nah, yaitu face recognition, dalam hal ini adalah verifikasi wajah si user ya, yang atau teman-teman yang lolos seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya face recognition-nya gagal, maka otomatis nanti bakal diulang ya teman-teman ya, bakal diulang. Dan kalau misalnya face recognition berhasil ya, artinya proses pembelian pelatihan teman-teman berhasil, maka nanti bakal diarahkan atau didirect langsung ke halaman pelatihan. Maka dari di sini. Nah, oke. Di sini akan ada langsung proses pelatihan atau penyelesaian pelatihan. Oke, teman-teman. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya. Kemudian di sini disampaikan hanya ada 2, pelatihan webinar dan pelatihan mandiri atau SPL. Untuk pelatihan offline-nya atau pertemuan tatap muka langsung, mungkin di sini nggak dibahas ya. Jadi untuk pertemuan webinar dulu kita bahas. Ini ada 5 sampai 8 kali pertemuan ya, paling minim itu 5. Kemudian paling banyak ya itu 8 kali pertemuan. Oke, jadi di sini teman-teman perlu ketahui bahwasannya seperti ini. Untuk hari ke-1 sampai hari ke-4 atau hari ke-7, jadi sebelum berakhir lah seperti itu ya. Jadi hari 1, kalau misalnya 5 hari berarti sampai hari ke-4. Kalau 8 hari berarti sampai hari ke-7. Maka nanti bakal ada verifikasi wajah lagi sebelum mengerjakan yang namanya pretest. Nah, kemudian kalau sudah selesai mengerjakan verifikasi wajah, berhasil sesuai wajahnya, nanti bakal ada tab langsung menuju webinar seperti biasa. Menyelesaikan webinarnya, silahkan pahami, simak dengan saksama trainer-trainer menjelaskan materi, kuis, dan di sini TPM. TPM ini sepertinya tugas akhir dari setiap perharinya ya. Tugas ya teman-teman, tugas sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini misalnya kalau kelasnya ada 5 pertemuan, berarti hari ke-5. Kalau 8 pertemuan berarti hari ke-8. Ya, istilahnya kalau kita sederhananya adalah hari terakhir ya, teman-teman, di hari terakhir. Maka nanti bakal ada verifikasi muka lagi. Kemudian join webinar. Jadi verifikasi muka ini fungsinya nih untuk post test. Jadi sebelum post test wajib melakukan verifikasi wajah. Jadi untuk hari ke-5 ada 2 kali verifikasi. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah verifikasi untuk join ke webinar lagi. Kemudian yang kedua adalah verifikasi untuk post test ya teman-teman ya.
kemudian nanti unjuk keterampilan atau UK, kuesioner, jurnal reflektif, kemudian feedback UK, TPM, dan status lulus. Tapi ini tergantung dari lembaga pelatihan yang teman-teman ikuti. Kemudian di sini ada catatan, verifikasi muka hari pertama dilakukan saat redeem voucher. Nah, jadi sebelum pelatihan tidak perlu verifikasi muka lagi. Berarti pada saat redeem vouchernya ya teman-teman, pada saat redeem voucher berarti di sini. Nah, ya. Ini FR-nya atau face recognition-nya di sini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian juga di sini ada verifikasi, berarti verifikasi wajahnya di hari pertama sebelum melaksanakan pretest. Kemudian pada saat face recognition-nya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat catatan di hari pertama, kalau catatannya seperti ini, seharusnya di hari pertama itu tidak ada verifikasi wajah lagi. Tapi di sini dicantumkan ada verifikasi wajah. Oke? Tapi ya nggak jadi masalah juga menurut kami ya sobat teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pelatihan mandiri. Nah, untuk pelatihan mandiri atau dikenal dengan SPL ya teman-teman ya, yaitu self paced learning, belajar mandiri, tonton video dan lain sebagainya. Jumlah pertemuan 5 kali, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, untuk hari ke-1 sampai hari ke-4 ada verifikasi muka sama pretest, informasi prakerja, mungkin video-video ya teman-teman ya. Kemudian belajar via video, bahan kuis dan kuis. Jadi nanti per harinya, jadi untuk semua materi-materi video itu nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari kalau kita lihat dari flow pelatihan ini, tapi bisa diselesaikan di 5 hari pertemuan seperti itu. Kayak sepertinya udah distandarin sama program Kartu Prakerja. Kemudian hari kelima maka akan ada verifikasi muka lagi, belajar video, kemudian post test. Sebelum post test user wajib melakukan vermuk atau verifikasi muka, feedback TPM, unjuk kompetensi, jurnal refleksi, dan feedback UK. Nah, di sini yang membingungkan juga ya. Note ini sama dengan yang pelatihan webinar. Verifikasi muka hari pertama dilakukan saat redeem voucher. Jadi sebelum melakukan pelatihan tidak perlu verifikasi muka lagi. Berarti di hari pertama sampai hari keempat seharusnya tidak ada verifikasi wajah lagi, karena verifikasi wajah itu dilakukan pada saat ngeredeem kode voucher seperti itu. Nah ya, mudah-mudahan ini bisa berlaku juga untuk lembaga-lembaga pelatihan yang lain yang teman-teman pilih. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya kita lihat flow pelatihan yang agak rumit ini, tapi kalau kita pahami itu tidak sesulit yang teman-teman gambarkan ya. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Intinya seperti apa teman-teman? Intinya ikuti alur dari lembaga pelatihan yang teman-teman ikuti ya. Karena memang biasanya utama panduannya ya dari PMO program Kartu Prakerja, tapi biasanya relogasi di setiap lembaga pelatihan itu biasanya sedikit berbeda, tapi tidak bakal jauh berbeda dengan yang ditetapkan oleh PMO program Kartu Prakerja. Mungkin sampai di sini saja informasinya. Sekali lagi jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ini sedikit menjawab pertanyaan teman-teman terkait tentang bagaimana verifikasi wajah, flow pelatihan, menyelesaikan pelatihan dan lain sebagainya. Terima kasih, sehat selalu. Kita tunggu pembukaan gelombang ke-63, mudah-mudahan segera dibuka, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.